Nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom semuanya. Haleluya. Kita bersuka cita dengan kemenangan Tuhan yang kita akan rayakan pagi ini dalam ibadah kita. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia ada hari esok, sebab Dia bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi. Kami datang kepada Tuhan dan membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dalam ibadah kita saat kita datang beribadah, dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya turunlah berkat sukacita dan damai sejahtera. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga."
Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya.
menebus dosa kami Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami ingin beribadah. Kau yang layakkan kami, Kau yang pimpin kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan percaya katakan amin. Yes. Mari kita naikkan pujian.
beri senyum kanan kiri dibuka sedikit. Senyum kanan kiri. Selamat hari Paskah. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan telah menebus dosa kita. Salibnya telah memutihkan kita. Salibnya yang menolong kita. Untuk itu mari kita naikkan salib. Engkaulah sumber
mengucap syukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak mati Tuhan. Engkau hidup. Karena Engkau telah mengalahkan maut, Engkau bangkit dari kubur. Engkau bangkit dari kematian. Kami mengucap syukur untuk kemenangan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau bangkit, Engkau hidup buat kehidupan kami. Karena itu umat-Mu, jemaat-Mu hari ini, pagi ini datang kepada Tuhan, membuka hati, pikiran, pendengaran buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami rindu pesan Tuhan menguatkan kami. Kami rindu pesan Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami rindu pesan Tuhan meneguhkan keyakinan dan iman percaya kami Tuhan. Sehingga kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena Kristus hidup dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk kami boleh melihat karya Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Engkau memberikan hari esok yang pasti karena Engkau hidup dalam kehidupan kami. Bapa, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, shalom semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Ibadah dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Thank you banget untuk tim properti dari RBC yang dengan segenap hati mereka mencurahkan waktu, tenaga, pemikiran, bahkan tidak sedikit keuangan yang telah mereka berikan lewat apa yang mereka mampu. Dan thank you banget untuk kerjasamanya panitia, ya, panitia kecil yang penuh dengan antusias semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah He is a risen, He is alive. Dia hidup, Dia bangkit. Amin. Dia hidup, Dia bangkit. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. He is a risen, He is alive. 1, 2, 3 dengan keras. Haleluya. Mari kita akan baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dari dua ayat ini kita akan renungkan bersama-sama, terutama pokok bahasan kita pagi ini ada di kalimat yang saya kasih warna merah dan saya bold. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, malaikat itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Amin. Ia tidak ada di sini. Yesus telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini yang terambil dalam kitab Injil Lukas, ini adalah satu peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam perikop ini diceritakan Maria Magdalena dan Maria yang lain yang memang mengikuti Tuhan Yesus sejak mereka percaya kepada Kristus. Bahkan mereka mengikuti Kristus sejak Kristus disalibkan. Mereka mengalami kondisi berduka. Mereka menyaksikan bagaimana penyaliban Tuhan Yesus yang sangat kejam. Dan bagi mereka pasti tersisa membekas keadaan trauma, takut dan sebagainya. Sehingga ketika mereka mencari dan datang ke kubur untuk merempahi mayat Yesus, mereka tidak menemukan Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita akan bertanya-tanya dan memprediksi atau menganalisa begitu ya. Kira-kira pikiran dan perasaan mereka, beberapa wanita yang datang ke kubur itu seperti apa atau kira-kira? Apa yang menjadi pikiran mereka? Apakah mereka berduka cita?
Ya, tadi pagi saya tanya Mbah Ngatina, Mbah, sekarang nggak ada Mbah Slamet, sepi ya Mbah ya? Iya, kadang-kala sekilingan, dan sebagainya, sehingga kondisi keadaan ini yang memang ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita, pasti menyisakan duka cita. Setuju? Jadi apakah mereka berduka cita? Jawabannya yes. Apakah mereka syok? Apakah mereka syok dengan kondisi keadaan yang mereka saksikan, disalibkan Yesus? Ketika mereka datang ke kubur, ternyata Yesus gak ada di situ. Tentu saja harapan mereka yang ketemu Tuhan Yesus, merempahi mayat Yesus supaya awet, tidak bau begitu, tidak dapat ternyata Yesus gak ada di kubur itu. Justru mereka syok. Apakah mereka juga masih trauma? Kira-kira bagaimana? Masih trauma gak? Masih trauma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyaliban Tuhan masih menyisakan trauma dalam hidup Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain yang datang ke kubur Tuhan Yesus Kristus. Mereka berduka, mereka ketakutan, dan ini yang menyebabkan mengapa mereka tidak mengingat pesan Tuhan Yesus Kristus di Galilea sebelum Yesus disalibkan. Tuhan berpesan kepada mereka dalam bacaan ini di ayat yang ke-7 tadi kita membaca dalam Alkitab menjawab di awal tadi. Ternyata Tuhan itu sudah mengingatkan mereka, mengingatkan bahwa Yesus akan menderita ketika mereka ada di Yerusalem. Yesus akan menderita dan akan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Kondisi keadaan trauma, takut, duka cita itulah yang tidak bisa melihat jauh ke depan, tidak bisa melihat apa yang pernah mereka ingat dan harusnya mereka mengingat. Karena Yesus itu mengatakan berulang-ulang kali bahwa anak manusia akan disalibkan, akan menderita, tetapi anak manusia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau tidak salah ada 3-4 kali Tuhan Yesus mengingatkan mereka. Dan sebetulnya kalimat yang diucapkan oleh malaikat ini menjadi pokok perenungan kita dan menjadi pokok perenungan bagi orang percaya dan sesungguhnya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Dan ini menjadi keyakinan kita, menjadi pokok iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kebangkitan Kristus membuat iman kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kebangkitan Kristus membuat iman kita tidak mengalami kondisi keadaan yang amburadul. Karena apa? Karena Yesus yang bangkit itu memberikan harapan baru buat kehidupan kita. Tetapi yang menjadi persoalan, mengapa ketika wanita-wanita ini, Maria Magdalena dan yang lainnya, yang kalau kita asosiasikan dengan kondisi bahwa itu adalah anak Tuhan, itu adalah gereja Tuhan, mengapa mereka enggak mengingat pesan Tuhan Yesus Kristus, tetapi justru mereka datang ke kubur dan merempahi mayat Yesus. Mereka punya harapan merempahi mayat Yesus supaya mayat Tuhan Yesus bisa awet dan tidak bau. Itu harapan sementara, tapi tidak diingat bahwa telah diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa anak manusia akan mati, menderita mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita camkan bersama-sama dan renungkan baik-baik kalimat yang diucapkan oleh malaikat ini. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Saya menemukan ada 3 implikasi yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh malaikat ini.
Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Mengapa kamu mencari orang hidup di tengah-tengah orang mati? Implikasi yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buat gereja Tuhan, buat kita semua, jangan mengambil keputusan apapun ketika sedang galau. Saya pakai istilah galau di zaman sekarang ini karena lebih mudah ditangkap oleh anak-anak muda dibandingkan resah dan gelisah. Kalau resah dan gelisah itu zaman kita pacaran dulu ya, resah dan gelisah menunggu di sini. Ya, zaman dulu. Tapi galau. Dan ini yang dialami oleh wanita yang namanya Maria Magdalena, dan itu mewakili gereja, mewakili orang percaya. Mengapa? Traumatis, ketakutan telah membuyarkan ingatan mereka. Dan seringkali trauma, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, jalan buntu yang kita temui membuat kita cepat-cepat mengambil keputusan. Padahal hati-hati, jangan mengambil keputusan apapun ketika kita sedang galau. Mari perhatikan baik-baik. Kalimat yang diucapkan ini sebetulnya mengingatkan mereka kan, harusnya kamu gak cari Yesus di sini. Yesus itu hidup, gak ada di sini. Dia hidup, dia gak ada di antara orang mati. Dia telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi penyebab mereka galau? Atau boleh katakan imannya kacau? Karena mereka tidak percaya sehingga hatinya buta dengan semua apa yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan. Buta. Hati mereka tidak mengingat dan melihat apa yang Tuhan Yesus telah sampaikan kepada mereka. Padahal berulang-ulang 3 kali sampai 4 kali bahwa Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita, akan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu berulang-ulang. Dalam teks Matius, dalam Lukas, dalam Yohanes juga disampaikan, termasuk Injil Markus. Dalam keseluruhan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, semua dicatat itu tentang peristiwa itu. Apa yang terjadi beberapa hari di Yerusalem ternyata itu membekas di hidup mereka sebagai traumatis, sehingga gak mengingat apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketakutan, kekhawatiran, galau, kegelisahan, kondisi keberadaan itu harusnya kita diam, cari Tuhan, supaya apa? Supaya decision, keputusan yang kita ambil tidak salah. Karena seringkali kalau kita galau, iman kita kacau, takut, khawatir, seringkali keputusan yang kita ambil itu salah. Saya mau beri contoh, seorang yang kita kenal bernama Petrus. Jumat Agung yang lalu, 3 hari yang lalu saya singgung dalam khotbah saya. Mengapa Petrus cepat berubah dan menyangkal Tuhan Yesus Kristus? Karena keputusan yang diambil Petrus itu, dia sedang dalam keadaan kacau imannya. Mari kita baca dalam kitab Injil Lukas 22 ayat 54 sampai 60. Perhatikan baik-baik. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Petrus nguntit dari jauh. Petrus enggak berani. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api sedang berdiam, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di situ di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan, bukan orang yang berpengaruh, melihat Petrus duduk dekat api, yang mengamat-amatinya, lalu berkata juga orang ini bersama-sama dengan dia. Dia ngomong begitu perempuan ini. Tapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia.
Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka?" Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak. Aku bukan dia, aku bukan pengikut Yesus." Ayat 59, dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keputusan yang diambil oleh Petrus dengan menyangkal Tuhan Yesus Kristus 3 kali sebetulnya terlalu cepat. Karena apa? Imannya sedang kacau. Saya akan memulai membawa saudara peristiwa ketika Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Yesus berdoa berulang-ulang sampai 3 kali dan mengajak 3 orang yang terdekat, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk bersama-sama ikut berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang Yesus betul-betul takut. Tapi ketika selesai berdoa, Yesus ngomong begini dengan beberapa di antara mereka. Mereka yang datang untuk menyerah, mereka yang akan menyerahkan aku telah datang. Dan ketika Yudas mencium Tuhan Yesus Kristus, prajurit segera menangkap Yesus. Tetapi Petrus menghulus pedang atau pisau kecil begitu dan menetakkan salah satu telinga dari prajurit itu dan lepas. Dia temperamen yang luar biasa, dia bela Tuhan Yesus Kristus. Dari situ dimulainya kacaunya iman Petrus. Tapi Tuhan amat sangat baik. Dia ambil potolan telinga tadi, dia sambung lagi dan terjadi mukjizat. Dalam kondisi keberadaan seperti itu pun prajurit harusnya tahu siapa Yesus. Yesus itu Mesias, bukan manusia biasa. Tapi karena dia sudah mendapatkan legitimasi dari mahkamah agama untuk tangkap Yesus, karena Yesus telah dijual 30 keping perak oleh Yudas, dan tangkap Yesus. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid lari tunggang langgang, termasuk Petrus. Dan ketika dibawa kepada pengadilan di Pilatus, di Herodes, Petrus itu muntah. Padahal kalau kita tahu bersama-sama, ketika keputusan diambil, aku tidak kenal dia, aku bukan orang Galilea, aku bukan pengikut Yesus. Padahal ayat ini barusan Petrus ngomong begini. Ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan masuk ke Yerusalem, menderita dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dia ngomong begini dengan Tuhan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan bahkan mati bersama-sama dengan Engkau." Tapi justru kalimat ini membuat Yesus mengingatkan Petrus, "Petrus, hati-hati dengan ucapanmu." Ini bahasa saya begitu ya. Hati-hati, karena engkau sedang ditampi. Artinya Yesus mengingatkan, imanmu sedang kacau. Tapi kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Yang membedakan Yudas dan Petrus, sama-sama berdosa mereka. Sama-sama tidak ada dosa besar, dosa kecil, menjual Yesus juga berdosa. Tapi yang membuat perbedaan adalah insaf, pertobatannya itu. Yudas gak bertobat, dia langsung gantung diri. Tapi ketika Tuhan Yesus mengingatkan, ayam itu gak akan berkokok kalau kamu gak menyangkal aku 3 kali. Ketika Petrus mengambil keputusan dan menyangkal Yesus 3 kali itu, ayam berkokok dan dia teringat. Dan kalau Anda baca, Petrus betul-betul berduka cita, menangis, dia menyesali mengapa dia menyangkal Yesus. Karena memang imannya sedang kacau dan keputusan yang diambil salah besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sedang dalam galau, jika kita sedang kacau iman kita,
jangan buru-buru ambil keputusan. Apalagi kalau keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang vital, karena kita kepala keluarga, karena kita pemimpin dalam sebuah perusahaan. Jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Tunggu dulu sampai kita dikeluarkan dan mendapatkan angpo dari perusahaan. Begitu Pak Pur ya. Tunggu dulu, jangan buru ambil keputusan, marah dan sebagainya. Enggak, jangan. Justru kondisi keadaan kalau harusnya kita menenangkan diri, mengingat kembali cinta Tuhan yang pernah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Jangan takut menghadapi persoalan, jangan takut menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Termasuk jangan takut dan paranoid menghadapi stigma yang sekarang muncul, COVID-19. Saya berdoa supaya pemerintah dengan cepat vaksin kita semua. Saya sudah divaksin soalnya. Vaksin pertama. Karena saya pendeta, jadi kemana-mana ketemu dengan orang banyak, jadi harus divaksin. Jangan takut menghadapi itu. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita, Dia akan selesaikan karyanya buat kehidupan kita. Yang kedua, dari ayat itu tadi muncul sebuah implikasi yang kedua adalah, mari kita perlu cek iman kita. Cek iman kita, bukan cek toko sebelah atau cek gereja sebelah, cek iman kita. Ya, mari kita baca sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kalimat berikutnya, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, kepada kalian, kepada gereja Tuhan ketika Yesus masih hidup. Dia katakan apa? Dia katakan bahwa anak manusia akan menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, mengapa kita perlu cek iman kita? Iman itu timbul dari apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari firman Kristus. Tapi dusta dari pendengaran wasa iblis. Tapi iman timbul dari apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan, ternyata banyak anak Tuhan, termasuk wanita-wanita tadi itu, tidak mendengarkan dengan baik. Kalau dia mendengar, harusnya dia mengingat semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, walaupun pendengaran memang terbatas. Karena itu saya suka pakai slide, karena selain mendengar, Anda perhatikan di slide, apalagi kalau yang suka mencatat. Ya, sekarang ini zaman sekarang ini tidak seperti saya masih muda dulu. Saya itu punya catatan khotbah atau tebel gitu agenda. Karena khotbah sopo boleh tak catat gitu, buat stok begitu. Ternyata sekarang tidak banyak anak-anak Tuhan yang suka itu. Wah, mungkin misalnya di foto aja jebret atau mungkin gitu ya. Nah, sebetulnya dalam ilmu yang kita dapat gitu ya, mendengar, melihat, mencatat, ilmu yang kita dapat itu akan terserap dengan baik. Mereka mendengar, tapi waktu itu belum ada pengajaran Yesus pakai slide dan sebagainya. Tapi perkataan Tuhan itu penuh kuasa, sehingga sebetulnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya menancap di hati mereka masing-masing. Tapi persoalannya mereka tidak mendengar dengan baik. Jika mereka mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pasti mereka mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar
itu mempengaruhi iman kita. Perhatikan baik-baik. Semakin kita banyak mendengar berita hoax dan lebih banyak kita dengar dari jejaring sosial, maka kemungkinan besar iman kita akan, pikiran kita akan sedikit banyak dipengaruhi oleh hal itu. Tapi kalau kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan lewat firman Tuhan, perenungan yang kita baca, sebetulnya itu akan membuat iman kita kuat. Karena itu cek iman kita. Siapa pagi ini yang sudah cek renungan yang disampaikan oleh Pak Budi Cahyo? Pak Budi Cahyo tadi bilang apa nih kok? Dari kubur. Apa? Bangkit dari kubur. Yesus bangkitnya? Dua hari yang lalu ada yang cek renungan Pak Budi Cahyo seputaran Jumat Agung dan kebangkitan. Nah, sebetulnya berita-berita yang kita dengar, yang kita baca, yang kita dengar itu akan mempengaruhi kita. Semakin banyak pikiran kita itu kita isi dengan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang positif, akan membuat kita semakin kuat. Tapi hari-hari ini kalau kita perhatikan, seringkali persentase yang kita dengar itu adalah hal-hal hoax, lebih besar dibandingkan hal-hal rohani. Akibatnya apa? Pudar iman dan fungsi hati nurani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hati nurani dapat tumbuh tidak tajam atau pudar? Karena tergerus oleh derasnya arus informasi yang sedemikian cepat, yang kadang sulit untuk disaring mana yang hoax dan mana yang benar, mana yang hoax dan mana yang tidak. Tapi kalau firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu akan benar buat kehidupan kita, dan iman kita akan semakin kuat, hati nurani kita akan semakin tajam, dan pendengaran kita akan semakin tajam. Seorang yang bernama Thomas Nichols, penulis buku The Death of Expertise, atau boleh dikatakan kematian kepakaran, kematian pengetahuan. Dia mengatakan begini, yang menandai masyarakat digital bahwa derasnya arus informasi ternyata tidak menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Manusia menjadi pudar komunikasinya dengan diri sendiri, manusia menjadi kabur dan tumpul pertimbangan tindakannya berdasarkan hati nurani. Tadi malam saya itu mendengar diskusi Tatan dan mamanya. Saya dengar orang Indonesia itu betul-betul sekarang ini ya, betul-betul dibawa pada satu pembodohan. Terutama orang-orang pinggiran. Orang-orang pinggiran itu mereka dapat dibawa kepada YouTuber yang sebetulnya itu untuk mempropaganda, tapi mereka menjadi pengikut yang sebetulnya nggak ada manfaatnya bagi mereka, tapi itu ternyata jadi kebanggaan. Padahal barang-barang yang dijual oleh YouTuber itu bukan barang brand, tapi sepertinya brand begitu, sehingga ketika orang-orang bilang itu beli dan diposting, wah jadi mengesankan. Termasuk ternyata TikTok itu juga pembodohan sebetulnya. Ya, yang gini gitu ya. Siapa yang suka Hana Siska itu ya? Sebetulnya itu pembodohan. Itu yang diuntungkan siapa? Yang punya. Ada tahu? Sekarang yang punya TikTok itu kaya banget loh. Berhasil beli mana kan? Beli apa kan? Beli yang punya Mobile Legends. Wos, yang sampai bisa beli provider Mobile Legends yang dimainkan oleh anak-anak muda yang senyum-senyum ini, tahu Mobile Legends ya, Jason? Ya, itu dibawa kepada
kepada itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih, saya tidak anti dengan IT. Saya tidak anti. Saya gunakan itu. Saya pakai streaming ini, pakai IT. Saya gunakan. Tapi jangan sampai itu menggerus iman kita dan pudar keyakinan kita kepada Kristus. Jangan sampai menggerus sosialitas kita yang memang harusnya perlu bergaul dengan orang banyak. Iya, kita terbatas tanpa itu. Tapi jangan sampai itu menggerus keyakinan dan iman kita. Karena itu mari kita cek iman kita. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang menjadi implikasi perkataan malaikat bagi hidup kita? Yang ketiga, meyakinkan para wanita itu, bahkan meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu malaikatnya mengatakan, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia itu Tuhan. Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Jadi implikasi perkataan malaikat bagi kita adalah meyakinkan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kalau Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas kehidupan kita, maka kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemenangan apa? Kemenangan yang pertama adalah dari kematian. Mari kita akan baca 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-55. Paulus mengatakan begini, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di mana semangatmu? Di mana kemenanganmu? Hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kemenanganmu? Karena maut telah dikalahkan oleh Kristus. Hei maut, di mana sengatmu? Telah dikalahkan oleh Kristus ketika Dia bangkit dari kematian. Bangkit. Dan maut itu adalah kematian. Ada 3 jenis kematian. Kematian yang pertama adalah kematian tubuh, dikubur. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghindar dari hal ini. Tubuh kita akan kembali kepada tanah. Roh dan jiwa kita akan datang dan kembali kepada Bapa kita di surga. Dan kematian yang kedua adalah kematian rohani. Kematian rohani itu adalah putusnya hubungan dengan Allah. Ingat Injil atau Kejadian pasal 3. Dalam Kejadian pasal 3 tentang manusia yang jatuh dalam dosa. Sebelum ayat-ayat ditulis, manusia dan Allah itu hubungannya sangat dekat, intim banget. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, karena keraguan dan perintah Tuhan yang di hati mereka, Adam dan Hawa terutama, datanglah ular untuk menanamkan benih keraguan. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan jahat. Hawa ketika mendengar itu mulai berpikir, wow, keren ya, keren ya. Maka dia putuskan untuk ambil itu. Tapi sejak ketika diambil dan diberikan kepada suaminya Adam, maka mereka putus hubungan. Mereka telanjang dan mereka malu. Padahal sebelumnya mereka telanjang dan mereka tidak malu, dan mereka pakai tubuh kemuliaan karena mereka belum jatuh dalam dosa. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, putus hubungannya dengan Allah, dan mereka mengalami kematian rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, putus hubungan dengan Allah yang namanya kematian rohani ketika Yesus disalibkan dan Dia bangkit, telah dikalahkan itu. Dan ingat, ketika salib itu ada di atas Golgota dan Dia katakan sudah selesai,
tabir bait Allah itu terbelah, yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah sehingga semua orang dapat lihat. Artinya apa? Tidak ada lagi pembatas. Tidak ada lagi pembatas. Manusia dapat langsung akses ke surga, ketemu dengan Bapa di surga. Itu artinya apa? Kemenangan dari kematian rohani telah ditaklukkan oleh Kristus. Ketika apa? Ketika dia bangkit, karena dia adalah Tuhan. Yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal itu memiliki pengertian hukuman kekal, hukuman neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian kekal yang harusnya kita tanggung karena kita berdosa, tapi ketika kita percaya kepada Kristus yang menderita mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan Yesus itu adalah Tuhan, karena itu dia ambil alih semuanya. Seharusnya kita masuk ke kehidupan atau kekekalan, hukuman kekal itu, tapi ternyata dia berikan surga buat kita. Amin. Dia berikan surga buat kehidupan kita. Kita gak akan mengalami kematian kekal, hukuman kekal, tapi kita akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu bertanyalah di hati kita masing-masing. Kalau Tuhan telah memberikan kemenangan yang gilang gemilang buat kehidupan kita, adakah dari kehidupan kita yang selalu ingin melekat erat dengan Bapa di surga? Karena semakin kita melekatkan diri kita, kita akan semakin tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan, dia memberikan kemenangan. Kalau Yesus adalah Tuhan memberikan kemenangan, bukan hanya itu saja, tapi kalau Yesus adalah Tuhan, dia juga akan menjamin kehidupan kita. Amin. Dia menjamin kehidupan kita. Dia memberikan hari esok, masa depan yang cerah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri contoh Yohanes pasal 21. Ini adalah satu peristiwa yang membuat murid-murid itu tergoncang juga imannya, karena sebagian besar mereka kembali kepada pekerjaan mereka, menjadi nelayan. Tapi Yesus memulihkan mereka. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, perhatikan. Adakah kamu mempunyai apa? Lauk pauk?" Jawab mereka, "Nothing." Tidak ada. Gak punya. Gak ada uang. Gak ada sama sekali. Mengapa? Mari kita akan cari tahu jawabannya. Karena Yesus, Tuhan, tidak hanya memberikan kemenangan dari kematian, tapi juga Yesus memberikan jaminan yang pasti hari esok buat kehidupan kita. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalan di sebelah kanan perahu." Artinya bukan bekerjalah dengan giat. Ya, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu. Jadi kalau kita mancing sebelah kanan tidak bisa dapat, pindah sebelah kiri. Kalau kanan kiri nggak dapat, pindah spot. Gitu maksudnya. Artinya ada usaha, gitu ya. Ada pekerjaan yang kita kerjakan di situ. Maka kamu akan beroleh. Perhatikan ini. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu, banyaknya lauk pauk itu, banyaknya berkat yang berbuah-buah buat jemaat RDC. Amin. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Berapa jumlahnya? 153 ekor banyaknya. Saya berpikir ini talentanya Devon dan Brian yang selalu menghitung kalau kita sudah hasilnya mancing, dihitung sisi. 153 ekor banyaknya. Dan ini bicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan, bicara tentang unlimited yang berkat Tuhan. Dan sungguh pun sebanyak itu, apa yang terjadi? Jalannya tidak koyak, tali pancingnya tidak putus. Saya pernah mancing dengan Devon.
di Korowalang, sedikit menyimpang sedikit sebagai pembanding. Hanya dia satu-satunya orang yang mancing, dia pasang 3 dan 3-tiganya kail itu dapat dan tidak pedot. Kecil ikannya, enggak, ikannya besar. Sak mini itu besar loh. Kalau segitu kecil lah. Besar dan 3 itu enggak pedot. Artinya apa? Buat kehidupan kita, Tuhan akan kasih kita kemampuan, kapasitas saat kita mempercayai saudara Tuhan. Berkat itu akan berbuah-buah, jala itu gak akan koyak, tabungan kita gak akan bocor kalau kita mempercayai saudara Tuhan. Amin. Yesus hidup, Yesus bangkit yang memberikan kemenangan dari kematian, tetapi Yesus juga memberikan jaminan yang pasti buat masa depan, buat kehidupan kita. Anak-anak muda, sekalipun kita dilahirkan dalam keluarga yang terbatas, jangan batasi keluarga kita. Sekalipun kita dilahirkan dalam penghasilan yang pas-pasan, tapi bersyukurlah, pas bayar selalu ada, karena Tuhan memampukan kita. Dan biarlah seluruh pengurus RBC menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi ini. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan, berkatnya yang berbuah-buah itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan jala kita gak akan koyak. Kita rapatkan barisan untuk mencapai tujuan yang hakiki. Hari Senin besok saya akan menghadap Ibu Sri dan membawa sebagian DP untuk balik nama HM. Berdoalah supaya dalam waktu dekat ini balik nama selesai dilakukan, sehingga rumah Tuhan yang ada di Semarang Indah akan segera kita bangun, sehingga kita nggak habis uang kita untuk sewa dan sewa. Amin. Iya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Amin. Yesus bangkit, Yesus hidup. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Jangan mencari yang hidup di antara orang mati. Dan di situ ada pernyataan, jangan galau. Jangan ambil keputusan saat kita kacau iman kita. Dan cek iman kita dengan apa? Pendengaran, pemikiran kita. Semakin banyak kita tampung pendengaran hal-hal yang baik dan bukan hoax, akan membuat iman kita semakin tangguh. Yesus adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Maut telah dikalahkan. Dia juga memberikan kepastian hidup kekal, masa depan buat kehidupan kita, hari esok buat kehidupan kita. Amin. Mari saya undang ibu bapak berdiri bersama-sama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Oh
Tuhan tahun yang lalu. Tangkap pesan Tuhan pagi ini dan renungkan baik-baik. Kan Dia berjanji memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Dia memberikan kepastian bagi jalan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama terus membawa diri kita dekat dengan Tuhan, dengan Bapa yang menjadi pemilik kehidupan kita, supaya kemenangan yang hilang gemilang itu menjadi nyata di setiap langkah kehidupan kita. Kadang-kala kita diperhadapkan kepada kekhawatiran, ketakutan tentang masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan kita dan sebagainya. Tapi yakinlah, saat kita membawa semuanya kepada Tuhan, artinya seperti yang dikatakan malaikat itu tadi, kita mencari yang hidup, tidak di tempat orang yang mati, karena dia nggak ada di situ. Dia telah bangkit yang memberikan kemenangan. Kita cari di tempat yang hidup, yaitu adalah Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Sehingga kemenangan demi kemenangan itu menjadi milik kita. Karena itu mari bersama-sama kita yakinkan diri kita dan ambil komitmen. Tuhan, ini aku. Kalau Engkau telah memberikan kemenangan buat kami ketika Engkau bangkit dari kematian, bangkit dari penderitaan dan kematian, kami juga ingin mengalami tiap waktu, tiap saat, sehingga kemenangan yang hilang gemilang itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Yes. Oh Bapa, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia
Kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang sampai kepada kami pagi ini. Berkati firman-Mu buat kami. Berkati pesan firman Tuhan yang kami sampai buat kehidupan kami yang Kamu sampaikan. Kamu berbicara Tuhan. Dan mari Engkau Roh Kudus terus berbicara di hati kami terus. Sehingga firman itu akan tumbuh subur di hati kami. Bahkan berbuah lebat. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan ke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya serahkan kepada petugas yang